Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Maura Aska Nadira, Muhammad Septo Nasfi, Rahayu Ajahra, dan Regina Primayani. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kemudahan untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan waktu yang ditentukan. Tanpa adanya berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin rasanya kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam karya ilmiah ini, kami memaparkan bagaimana pentingnya dan cara menjaga kebersihan dan kesehatan hewan agar terhindar dari penyakit skabis. Dengan penuh kesadaran, kami menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran sebagai masukan bagi kami ke depannya dalam membuat karya ilmiah sangatlah berarti. Latar belakang. Seiring dengan perubahan zaman, banyak orang yang memiliki hewan peliharaan bukan hanya sebagai hobi, bahkan sebagai gaya hidup. Hewan peliharaan yang banyak diminati contohnya anjing, kucing, kelinci, burung, ikan hias, bahkan hewan yang tidak lazim seperti ular, iguana, dan sebagainya. Dari berbagai macam hewan peliharaan, anjing dan kucing paling banyak diminati karena jenisnya yang beragam, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dan perawatannya yang cukup mudah. Sejak lahir sampai dewasa, pakan sangat diperhatikan. Vaksinasi rutin harus dilakukan untuk mencegah penyakit yang berbahaya bagi kucing, terutama jenis ras. Kucing akan lebih tahan terhadap penyakit bila sudah diberi vaksinasi. Perawatan tubuh seperti grooming kini juga sudah menjadi suatu kewajiban untuk kebersihan kucing. Saat ini mulai banyak fasilitas yang ditawarkan pet shop, klinik hewan, dan rumah sakit hewan. Hambatan yang sering ditemui dalam pengelolaan kucing adalah penyakit. Di antaranya adalah penyakit kulit skabies. Penyakit ini sangat mudah menular dari satu kucing ke kucing lain, sehingga sangat merugikan dan berakibat fatal bila tidak diobati. Sarcoptes scabies merupakan salah satu ektoparasit yang biasa menyerang kucing. Tungau ini hidup pada kulit dengan membuat terowongan pada stratum corneum dan melangsungkan hidupnya pada tempat tertentu. Penyakit skabies dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan hewan lain yang terkena skabies atau dengan adanya sumber tungau skabies di wilayah tempat tinggal kucing. Hewan terserang mengalami penurunan kondisi tubuh, menimbulkan dampak negatif bagi pemelihara dan lingkungan. Yang selanjutnya, 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari karya tulis ilmiah kami yaitu yang pertama, bagaimana cara merawat kucing agar terhindar dari penyakit skabies. Yang kedua, apa saja faktor penyebab kucing dapat terkena penyakit skabies. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan saat kucing terkena skabies. Metodologi, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok 5 di daerah tempat tinggal masing-masing yang dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2020. Jenis rancangan penelitian. Penelitian terkait skabies ini dilakukan dengan mengamati kucing liar dan juga kucing peliharaan yang tidak terawat serta melakukan perawatan pada kucing tersebut. Rancangan penelitian ini dilakukan kepada beberapa kucing yang berbeda. Kucing pertama yaitu kucing liar yang kesehariannya berada di lingkungan luar dan tidak terurus sama sekali. Kucing kedua, pengamatan pada kucing peliharaan yang berada di rumah dan kesehariannya kadang di rumah dan sekali-kali berada di luar rumah. Kucing ketiga, pengamatan pada kucing peliharaan yang berada pada lingkungan rumah saja dan tidak bermain di area luar rumah. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu sarung tangan lateks, kertas catatan, alat tulis, dan handuk. Bahan yang digunakan yaitu sampo, obat untuk skabies, dan juga kucing. Prosedur penelitian. Pengamatan ini dimulai dari hari
pertama bertemu melihat kucing yang sudah menjadi target penelitian. Setelah itu, mulai memperlakukan kucing dengan nyaman dan melihat mengamati mulai dari bagian kepala, telinga, sampai badan kucing untuk mengetahui apakah kucing tersebut skabies atau tidak. Ketika kucing skabies, dilakukan pendataan pada area mana saja yang terkena skabies. Langkah selanjutnya, mengikuti kegiatan dan memperhatikan bagaimana keseharian kucing tersebut dan mengamati lingkungannya. Pada kucing yang terkena skabies, setelah dilakukan pengamatan keseharian dan lingkungannya, maka kucing tersebut akan dimandikan dengan sampo khusus yang bertujuan mengetahui apakah skabies dapat disembuhkan dengan cara dimandikan atau tidak. Untuk kucing yang memiliki skabies cukup banyak dan terbilang parah, maka selain dimandikan akan diberikan obat yang bertujuan agar skabies dapat cepat hilang dari area tubuh kucing tersebut. Bab 2. Landasan teoritis. Bagian 2.1. Skabies pada kucing. Sarcopta skabies atau skabies merupakan salah satu ektoparasit yang menyerang dan menginfeksi kucing. Tungau ini hidup pada kulit kucing dan membuat terowongan pada stratum corneum dan melangsungkan hidupnya di tempat tersebut. Tungau ini bukan hanya menular antara sesama kucing, tetapi juga merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang bisa menular pada manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tertularnya skabies pada kucing. Yang pertama, itu lingkungan, pola makan, cara perawatan, dan lain sebagainya. Pada umumnya, kucing menderita skabies karena adanya kontak langsung dengan kucing yang terinfeksi. Bagian 2.2. Pengaruh lingkungan dan perawatan terhadap skabies pada kucing. Lingkungan merupakan hal utama yang harus diperhatikan, kebersihan lingkungan, dan apa saja yang di sekitar lingkungan kucing-kucing menjadi hal yang harus diperhatikan dalam merawat kucing. Selain lingkungan, hal yang harus diperhatikan adalah perawatan yang diterima oleh kucing. Misalnya, sering memandikan kucing, memberi vitamin kucing, atau mengatur pola makan kucing. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Bagian 3.1. Cara merawat kucing agar terhindar dari penyakit skabies. Yang pertama, rutin membersihkan kandang kucing, minimal 2 minggu sekali. Yang kedua, rutin memberi vitamin kucing. Yang ketiga, sisir kucing dengan sisir bergerigi agar ektoparasit yang ada pada bulu kucing ikut terbawa. Yang keempat, hindari cuaca ekstrim seperti terlalu panas, terlalu lembab, atau terlalu dingin. Bagian 3.2. Faktor kucing terkena skabies. Penyakit skabies disebabkan oleh ektoparasit atau tungai yang menempel pada kulit kucing. Umumnya kucing yang tertular skabies adalah kucing yang berkontak langsung dengan kucing yang terkena skabies atau tidak langsung menggunakan sikat, kandang, atau satu tempat makan dengan kucing yang sudah terkena skabies. Bagian 3.3 yaitu langkah yang harus dilakukan saat kucing terkena skabies. Yang pertama adalah pisahkan kandang kucing dengan kucing yang sehat. Yang kedua, bersihkan kandang. Yang ketiga, bersihkan alat grooming. Yang keempat, hindari tempat grooming yang sudah terinfeksi skabies. Yang kelima, gunakan sampo anti kutu. Yang keenam, berikan salep khusus atau vitamin yang dianjurkan dokter. Yang ketujuh, berikan minyak Dari hasil karya tulis ilmiah yang kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa cara menghindari penyakit skabies pada kucing yaitu kita harus melakukan pembersihan kandang secara rutin dalam 2 minggu 1 kali. Kemudian memberi vitamin pada kucing, memandikannya dengan sampo khusus, rutin menyisir bulu kucing dengan sisir bergerigi, menghindari kucing dari cuaca ekstrim, dan jangan biarkan kucing dehidrasi. Penyebab penyakit skabies pada kucing adalah salah satu ektoparasit, yaitu Sarcoptes scabies. Faktor yang mempengaruhi tungau ini berkembang biak. Salah satunya adalah tidak menjaganya kebersihan pada kucing. Pertolongan pertama pada penanganan kucing yang terkena skabies adalah dengan memberi vitamin atau obat khusus untuk mengurangi penularan pada kucing lain dan pada manusia, karena skabies ini merupakan penyakit zoonosis. Jika lebih parah, maka bawa kucing pada dokter hewan.
Saran yang kami berikan agar kucing tidak terkena skebis yaitu bagi pemilik hewan peliharaan agar senantiasa menjaga kebersihan hewan peliharaan agar terhindar dari berbagai macam penyakit hewan. Saran untuk penulis agar lebih mengembangkan metode penelitian dalam membuat karya ilmiah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.